surat ini terus oleh Paulus, baik Timotius maupun Titus, dan bukti internalnya itu ada dalam bagian awal dari setiap surat ya. Ada beberapa penolakan, tapi kita sudah jawab kemarin. Kemudian bagian D, ini beberapa tambahan-tambahan. Oleh situ judulnya beberapa pemahaman yang berkembang tentang present historis ya, tentu berkaitan dengan kepenulisan Paulus terhadap surat ini. Yang pertama yaitu penggunaan Paulus sebagai juru tulis. Artinya ini adalah hal yang paling tradisional, yang paling gampang diterima oleh orang. Dan kemungkinan bahwa Paulus memakai juru tulis, misalnya Lukas dan seterusnya ya itu sebagai teori-teori yang berkembang seterusnya. Bisa jadi iya, seterusnya. Yang kedua ada penggunaan Paulus atau rekan-rekan penulis, atau artinya bisa jadi Paulus yang tulis tapi dibantu oleh teman-teman yang lain, dan mereka merujuk kepada 2 Timotius pasalnya yang keempat. Coba kita buka 2 Timotius pasalnya yang keempat. Ini semua Alkitabnya harus dibuka ya, jangan nggak buka-buka Alkitab. Ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus, dan seterusnya. Jadi minimal di sini memang Paulus bicara kepada 3 nama yang bisa jadi bersama-sama dengan dia. Selain Lukas, di situ ada nama Lukas. Kemudian jemput Markus, dan yang terakhir ada Tikhikus yang akhirnya juga dikirim ke Efesus. Jadi ini pemahaman yang berkembang ya, itu yang saya bilang tadi ya, teori yang berkembang berdasarkan beberapa indikasi dalam ayat Alkitab. Apakah Paulus memang meminta bantuan kepada orang-orang ini, atau ya mengikut sertakan anak-anak pelayanannya untuk menjadi juru tulis atau bantu menulis surat yang diilhamkan oleh Tuhan ya. Kita nggak tahu karena tidak diberitahu secara langsung. Tapi kalau kita bicara kepada logika seorang yang sudah hampir tua, sudah sangat tua, karena ini adalah akhir-akhir masa pelayanan Paulus ketika dia menulis surat-surat terakhir ini, dan ya masuk akal juga kalau memang Paulus harus meminta bantuan kepada 3 nama ini untuk bisa membantu dia dalam penulisan Alkitab. Tapi sekali lagi ini adalah pemahaman teori yang berkembang ya. Bisa iya atau bisa tidak, karena kita tidak mendapatkan memang informasi yang lengkap atau ayat yang sangat spesifik berbicara bahwa memang surat ini dibantu tulis oleh nama-nama demikian. Tapi yang paling penting adalah di sini kita bicara kepada kuasa ilham. Artinya ya Paulus adalah rasul yang menerima firman Tuhan secara langsung dari Tuhan. Kalau dia akhirnya mau pakai juru tulis dan seterusnya, itu sudah tidak terlalu dominan kalau kita membicara tentang apakah ini masih bicara ilham atau tidak. Karena yang paling penting bahwa Paulus ini menerima ilham dan dia adalah penerima langsung firman Tuhan dari
dari firman dari Tuhan sendiri yang diberikan oleh Tuhan ya. Kemudian ya ini ada katanya penggunaan Paulus akan kutipan-kutipan liturgis atau himne-himne dan suatu tulisan-tulisan yang lain ya. Ini pemahaman yang agak aneh sih. Kalau kita mau bicara bahwa ini adalah hasil kutipan-kutipan Paulus dari liturgis-liturgis atau tulisan-tulisan tertentu ya kurang itu. Artinya ini sudah bicara kepada satu posisi yang menolak ilham benarnya. Jadi ini bukan kutipan Paulus dari tulisan-tulisan atau liturgis yang lain seperti yang dikemukakan oleh orang-orang ini, tapi ya ini adalah firman yang benar-benar diilhamkan. Artinya sekali lagi ada juru tulis itu bukan poin utamanya. Itu loh. Bukan poin utamanya di sini untuk bicara kepada apakah firman ini diilhamkan atau tidak. Yang paling penting adalah Paulus menerima firman ini. Itu. Kalau ada juru tulis ya itu sudah bicara kepada kemungkinan-kemungkinan yang lain tentang penulisan surat. Saya sih tidak terlalu terganggu mau terlalu terganggu apakah ini pakai juru tulis atau tidak. Saya tidak terlalu terganggu dengan itu. Tetapi saya punya keyakinan bahwa ya Paulus adalah orang yang Tuhan ilhamkan untuk mendapatkan firman dan akhirnya jadilah surat pengembalaan Timotius dan surat Titus itu. Kalau kita mau perdebatkan ini misalnya ada juru tulis ada nggak ada juru tulis ya memperdebatkan sampai di mana, dan kita nggak punya sesuatu yang sangat mendasar dan harus nilai apa yang harus diperjuangkan dari pakai juru tulis atau tidak gitu. Kecuali memang sudah ditulis langsung saya memakai misalnya Lukas sebagai juru tulis ya oke lah. Tapi banyak orang yang memang menerima Lukas sebagai juru tulis. Jadi saya bilang nggak masalah, no problem gitu. Tapi kekuatan ilhamnya bukan kepada juru tulisnya, gitu. Tetapi kepada si Paulus sebagai penerima dan akhirnya dia tuliskan surat ini sebagai yang diterima sebagai surat pengembalaan. Jadi itu. Kemudian beberapa indikasi-indikasi dalam poin ketiga ini yang katanya menurut mereka bahwa saran-saran bahwa bagian-bagian dari surat pastoral ini adalah kutipan dari sumber-sumber lain katanya. Yaitu beberapa ungkapan-ungkapan yang menurut mereka ini adalah dari sumber-sumber lain. Misalnya kalau kita lihat dari yang bagian A. Bagian A di situ disebut sebagai doksologis. Kemudian mereka coba kutip dalam 1 Timotius 1 ayat 17. Coba kita buka 1 Timotius 1 ayat 17. Satu Timotius 1 ayat yang ke-17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, dan amin. Jadi ini adalah dalam saya pakai kata artinya orang ini mencurigai bahwa kemungkinan Paulus mengutip kata-kata ini dan itu keluar dalam bentuk hapax legomena, kata-kata yang hanya sekali keluar, dan kemungkinan ini adalah contoh-contoh kutipan-kutipan Paulus dari literatur-literatur lain. Ya kita bilang ya masa kita mau pakai alasan itu untuk akhirnya mengaburkan atau akhirnya menolak kepenulisan Paulus. Ya enggak. Ya di Alkitab itu memang ada banyak kata yang kasusnya hapax legomena. Itu bukan berarti akhirnya Paulus ngutip dari satu sumber lain kemudian menjadi firman itu bukan diilhamkan lagi gitu. Ya Tuhan memang mengilhamkan kata-kata itu dan mungkin cuma satu kali keluar di dalam Alkitab ya disebut hapax legomena. Ya, kita tidak boleh mencurigai kemudian kok muncul hapax legomena seperti ini ya, jangan sampai Paulus kutip dari literatur-literatur lain. Nah, kalau Paulus kutip dari Perjanjian Lama dan seterusnya, nggak apa-apa. Ya itu wajar. Itu loh. Misalnya penulis-penulis Perjanjian Baru kan suka ngutip, suka ambil tulisan-tulisan, misalnya tulisan Musa. Jadi biasanya tulisan Musa itu dipakai untuk menguatkan argumen yang sedang
sedang dibicarakan dalam pasal-pasal tertentu. Nah itu nggak masalah, tetapi artinya kita tidak bisa melihat ini sebagai ini jadi kutipan dari literatur lain kemudian mengurangi nilai ilham yang murni, ya, mengurangi nilai ilham yang murni dari Tuhan kepada Rasul Paulus seperti itu. Kemudian ada daftar-daftar kejahatan yang dicatat dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-9 ayatnya yang 1 Timotius 1 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Jadi menurut mereka ini adalah kutipan-kutipan. Dan banyak lain ya, misalnya perlakuan yang sesuai. Kita nggak usah bahas semua, nanti nggak masuk dalam pembahasan pasal per pasal. Anda bisa baca semua seterusnya. Jadi itu beberapa pemahaman-pemahaman yang berkembang. Sekali lagi bagi saya, ada juru tulis atau tidak, poinnya bukan di situ. Untuk menguatkan bahwa Paulus ini penerima ilham. Jadi poinnya adalah ya Paulus benar-benar menerima ilham. Dan Alkitab mengatakan surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ya itu poin saya, itu loh. Ada juru tulis atau tidak, ya itu sudah ya pemahaman-pemahaman yang berkembang lah, sudah bukan hal yang utama dan seterusnya. Kemudian nah ini kalau kita lihat bagian E, di sini dikatakan cukuplah mengherankan bahwa sesuatu yang dianggap aliran Paulus abad kedua menyebutkan rincian spesifik nama-nama orang seperti Hymenaeus, kemudian ada nama Alexander, kemudian ada nama Zenas, kemudian ada kejadian-kejadian tertentu katanya, misalnya ada penyakit Tropimus di Miletus dan peran janda, dan yang tidak disebutkan di tempat lain dalam tulisan Paulus. Hal ini tidak cocok dengan asumsi pseudografisitas. Jadi artinya begini, dalam poin ini sebenarnya masih bicara kepada keraguan Paulus ya. Poin E ini kelihatan. Jadi bahwa nama-nama yang muncul pada waktu itu seperti nama Hymenaeus, Alexander, kemudian ada penyakit Tropimus daerah Miletus dalam 2 Timotius pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-20 katanya tidak cocok dan tidak pernah terdapat dalam tulisan-tulisan Paulus yang lain ya. Ini salah satu mungkin bentuk sanggahan juga untuk mencoba mengaburkan kepenulisan Paulus terhadap itu. Tapi gini, ini sebenarnya alasan ini kita bisa jawab sama seperti ketika kita bicara tentang pemakaian kosakata. Ya artinya ketika Paulus dalam pelayanan, kemudian memang dalam ranah pelayanan ini dia bertemu dengan orang-orang nama yang seperti itu ya Paulus kemudian diilhamkan oleh Tuhan, ya maka dia harus menuliskan nama-nama yang seperti itu. Itu tidak bisa disingkali. Artinya nama-nama itu tidak harus bicara kepada kalau nama seperti ini tidak mungkin ada di tahun-tahun seperti ini. Kalau nama-nama yang seperti ini tidak mungkin berkembang pada tahun-tahun seperti itu, ya itu artinya tidak bukti yang tidak cukup kuat untuk membungkam kuasa ilham. Gitu. Terlalu lemah buktinya. Kalau cuma pakai alasan, misalnya nama Evan itu, ya kita bicara ilham kan. Nama Evan ini nggak cocok dipakai pada tahun-tahun misalnya tahun 1945. Artinya 1945 itu nggak ada nama-nama Evan misalnya kan gitu kan, untuk mencoba membungkam kuasa ilham. Nggak bisa begitu gitu loh. Kuasa ilham Tuhan kepada seseorang itu kita tidak bisa cocokkan dengan dengan adat istiadat pemakaian nama-nama tertentu pada tahun-tahun tertentu gitu. Memang begini, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan khusus seorang di dalam melakukan sesuatu dalam hal adat istiadat, itu betul berkembang, tetapi bukan berarti hal itu menjadi alasan yang bisa kita pakai untuk akhirnya bisa menuduh atau bisa menutup kemungkinan bahwa Paulus menulis surat itu.
Apalagi kemudian cocok-cocokkan dengan ayat-ayat yang lain. Oh, di kitab lain nggak ada nama ini dan nama ini. Wah, itu nggak mungkin gitu loh. Jadi kita nggak bisa bicara alasan itu untuk akhirnya mau seolah-olah mau membuktikan bahwa kuasa ilham itu salah. Nggak bisa. Bukan itu pengaruhnya. Gitu. Kalau cuma karena masalah nama, oh Alexander nggak cocok dengan tahun-tahun kepenulisan Paulus dan tidak mungkin muncul dalam surat-surat yang lain. Saya bilang ini orang Kristen, ini artinya sudah benar-benar parah gitu. Kalau kamu mau pakai alasan itu untuk membungkam kuasa ilham, nah, kira-kira bisa mengerti ya maksudnya. Ya. Jadi pseudegrasivitas ini bicara kepada keadaan geografis secara umum pada waktu itu, bicara kepada apakah menyangkut adat istiadat, kemudian menyangkut kebiasaan-kebiasaan pemberian nama, menyangkut kepada hal-hal ya pokoknya sesuatu yang sifatnya geografis dengan hal-hal yang ada di dalamnya yang berkembang pada setiap zaman, dan mereka mencoba membuktikan kebiasaan-kebiasaan itu dengan oh kira-kira tahun ini seperti ini, kira-kira tahun ini seperti ini. Mungkin masih ingat nggak waktu kita belajar arkeologi 1 kalau nggak salah ya. Arkeologi 1 itu salah satu sanggahan orang liberal terhadap kepenulisan Musa. Itu salah satu alasannya bicara kepada ya ini masalah pseudegrasivitas. Jadi mereka melihat bahwa nggak mungkin Musa bisa menangkap kebiasaan-kebiasaan yang dia belum pernah alami dan seterusnya. Jadi itu bicara kepada ruang lingkup yang lumayan kompleks sih. Bisa bicara kepada ruang lingkup geografis, kemudian bisa bicara kepada yang lebih spesifik lagi kepada keadaan-keadaan dalam geografis tertentu. Apakah itu adat istiadat, kemudian apakah itu kebiasaan dalam pemberian nama dan seterusnya. Jadi memang ini adalah boleh dikatakan kebiasaan-kebiasaan orang liberal yang mencoba mencocok-cocokkan untuk supaya Alkitab itu menjadi salah. Oh, cocokkan dengan cocokan ini. Apakah kebiasaan-kebiasaan itu punya nilai untuk mendukung nilai-nilai kebenaran dalam Alkitab? Sebenarnya punya nilai gitu loh. Cuma itu bukan kita bilang itu bukan harga mati. Artinya kebenaran itu tidak bergantung kepada kebiasaan-kebiasaan yang berkembang. Jadi kita mau ukur nilai kebenaran itu tidak bergantung kepada kebiasaan yang berkembang, adat istiadat yang berlaku pada saat itu nggak bisa buktikan kebiasaan yang berkembang dengan saya mau buktikan bahwa ini benar atau tidak, kemudian akhirnya saya mau coba bandingkan dengan kebiasaan pada masa itu. Misalnya di bawah patriark punya kebiasaan seperti ini, perdagangannya seperti ini, kemudian kehidupan keluarganya seperti ini, kemudian tata rumahnya seperti ini. Kan dulu pernah kita belajar arkeologi kan, tata rumah orang pada masa itu kan ada diatur. Lantai 1 seperti apa, lantai 2 seperti apa. Itu baik gitu loh. Tapi itu bukan nilai penentu. Artinya kalau nggak ada itu, ya tetap benar gitu. Ngerti kan? Jadi kalau nggak ada nilai kebiasaan itu, bukan berarti Alkitab salah. Kenapa kita mau coba membuktikan 100% Alkitab itu benar dari nilai kebiasaan? Itu berarti Alkitab kalah oleh kebiasaan. Nah, ini ya sekali lagi saya kembali kepada ini penyakit orang liberal. Pokoknya mau cari poin dimanapun sedemikian Alkitab ada salah gitu loh. Oh, ada salah dalam segi ini ya kan. Mereka kan tetap terima nih nilai rohaninya, mereka terima. Saya terima nilai rohaninya. Oh, dalam kitab Timotius ngajarin ini misalnya, dia ngajarin di situ juga ngajarin Yesus juru selamat, Yesus Tuhan, dia ngajarin tentang prinsip-prinsip pelayanan. Oh, saya terima nilai rohaninya.
Tetapi ada hal-hal yang lain yang bisa melenceng. Misalnya ya ini masalah penulisan. Bisa jadi bukan Paulus lah. Bisa jadi Paulus cuma ngutip-ngutip tulisan orang dan seterusnya. Jadi salahnya dalam nilai-nilai seperti itu. Akhirnya mereka coba cocok-cocokkan. Apa sih yang mau kita angkat supaya kira-kira nilai Alkitab ini kredibilitasnya bisa berkurang dan bisa menemukan kesalahan. Ya, mereka coba cocokkan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kita adik-adik sekali lagi kita percaya bahwa Paulus adalah penulis Alkitab. Ya, kesaksian-kesaksian Bapak gereja saya juga tidak sertakan di sini, sudah artinya bahwa Bapak gereja awal ya menerima Paulus sebagai penulis kitab. Kemudian tanggal penulisan. Jika benar bahwa Paulus dibebaskan dari penjara setelah penutupan kitab Kisah Para Rasul, itu kan sekitar tahun 59 sampai dengan 61 Masehi. Maka memang ada tradisi dari awal, dari kegiatan-kegiatan pasca penjaraannya, bahkan dia pernah punya kerinduan berkhotbah di Spanyol. Dalam kalau kita baca dalam sampai di Spanyol, kita lihat dalam Roma pasalnya yang ke-15, maka sebenarnya kita bisa akan menentukan penanggalan mengenai kepenulisan kitab Timotius. Artinya begini, kalau Paulus dibebaskan dari pemenjaraannya dalam konteks Kisah Rasul, itu sekitar tahun misalnya paling tua 61 Masehi, maka sudah pasti surat ini ditulis setelah tahun 61. Itu dulu ya kita bilang. Artinya gitu. Kita bicara kepada berapa kemungkinan. Kalau cerita ini terjadi setelah Kisah Rasul, setelah kitab Kisah Para Rasul, berarti kalau kita bicara setelah kitab Kisah Para Rasul, berarti setelah keluar dari penjara. Ini sekitar tahun 61. Kemudian fakta yang kedua yang mesti kita pertegas di sini bahwa Paulus tidak menyinggung penghancuran Yerusalem tahun berapa? 70. Jadi ya artinya kita sudah punya satu range waktu antara tahun 61 sampai dengan tahun 70. Mungkin banyak orang berpikir bahwa kenapa rujukannya selalu kepada masa penganiayaan? Karena ini adalah satu peristiwa yang cukup besar. Dan ya kalau tidak disoroti dan Tuhan tidak memuat dalam ilham, ya kita nggak tahu alasannya apa. Ya, artinya kemungkinan besar tulisan-tulisan ini terjadi sebelum peristiwa besar itu. Karena peristiwa ini cukup berpengaruh dalam kebangunan rohani orang Kristen tentunya. Bagaimanapun Yerusalem itu tempat yang sangat penting. Mau bicara di situ basisnya orang Yahudi dan seterusnya, tapi di situ ada tempat yang sangat penting, jemaat mula-mula di sana dan seterusnya. Jadi kita dapatkan satu range waktu lah, satu gap waktu antara tahun 61 sampai dengan tahun 70. Nah, ada beberapa informasi eksternal, misalnya itu ada surat 1 Clemens 5 ya. Di situ dikatakan Paulus pernah berkhotbah di timur dan barat. Nah, kemungkinan itu daerah Spanyol. Dan yang kedua ada catatan di situ bahwa Paulus terbunuh di bawah prefek-prefek sebelum di masa pemerintahan Nero pada tahun
68 Masehi. Jadi ada satu kesaksian bahwa Paulus, ini kesaksian eksternal kita bilang, bahwa Paulus memang mati dalam pemerintahan Nero sekitar tahun 68, artinya sudah dipersempit lagi. Kalau memang catatan ini benar, sudah dipersempit ya 61 sampai dengan 68 di situ. Kemudian ada catatan dari pengantar fragmen Muratoria yang bicara tentang kepenulisan ini, artinya ini tulisan-tulisan ini beredar di bawah tahun 68 sebelum Paulus mati dan seterusnya. Jadi ada banyak orang bilang catatan-catatan mencoba kita lihat daftar-daftar ya kepenulisan dan tahun-tahun di situ, dan ya sebenarnya kita sudah bisa lihat tahun berapa kira-kira Paulus tulis ini. Kalau di sini ya, kalau kita mau bicara antara tahun, kalau Paulus mati tahun 68 setelah dia tulis surat 2 Timotius, berarti 1 Timotius dan surat Titus itu ditulis sekitar tahun ya 63 atau 64 Masehi. Seperti itu. Karena surat 2 Timotius adalah surat yang paling terakhir dari semua tulisan Paulus. Jadi dia tulis dulu surat 1 Timotius, kemudian surat Titus, dan yang terakhir surat 2 Timotius. Nah, surat 2 Timotius adalah surat yang memang sebelum dia meninggal. Jadi kalau kita baca catatan sejarah tadi dari beberapa tulisan tadi, Paulus mati tahun 68 di masa pemerintahan Nero. Ya berarti kalau itu tahun kematian dia, berarti surat 2 Timotius itu ditulis antara tahun 67 dan 68 sebelum dia mati. Kemudian surat 1 Timotius dan Titus ya sekitar tahun 63 dan 64 Masehi. Seperti itu. Kalau surat-surat yang lain itu di bawah tahun 60-an. Ada yang tahun 60-an awal, kemudian ya, yang surat yang paling muda itu adalah surat Galatia. Galatia sekitar tahun 48, ya ada juga yang bilang tahun 49 sampai 50 juga seperti itu. Kemudian ada surat Tesalonika, karena surat-surat ini adalah masa-masa pelayanan awal dari Rasul Paulus. Jadi surat pengembalaan ditulis pada tahun untuk 1 Timotius dan Titus itu tahun 63 atau 64 Masehi. Jadi kalau Anda jawab 64 juga benar, 63 juga salah. Ya. 62 sampai 65 itu udah terlalu mengira-ngira. Ya, kecuali Anda bisa jelaskan sih kemungkinan-kemungkinannya. Mana yang lebih tua mereka, Paulus Rasul Yohanes? Paulus dengan Rasul Yohanes. Umurnya ya. Saya nggak tahu sih siapa lebih tua. Kayaknya Paulus lebih tua deh. Tapi saya kurang tahu lah siapa lebih tua. Saya juga belum pernah baca dan nggak pernah cari siapa lebih tua. Mungkin teman-teman pernah nyari-nyari ya, nggak tahu. Ada yang pernah cari nggak? Siapa yang lebih tua? Saya kurang tahu siapa yang lebih tua. Cuma ya pasti Yohanes waktu ikut Tuhan Yesus masih sangat muda. Paulus waktu Tuhan Yesus hidup kayaknya udah mulai kuliah dia. Udah mulai belajar sama siapa? Gamaliel. Ya artinya udah ada Paulus. Ya mungkin nggak jauh-jauh beda usia. Atau kemungkinan ya, artinya mungkin apakah kalau mau Yohanes lebih muda bisa aja. Karena kan Yohanes mati tahun 90-an atau 30-an setelah Paulus mati, 20-an tahun.
Kemudian ya penerima surat, ya tentu ini kan adalah surat pengembalaan, dan ini diberikan kepada personality dari orang yang mengembalakan. Dua nama situ adalah Timotius dan Titus. Tetapi kenapa perlu dibaca oleh jemaat-jemaat sekarang? Yang pertama ya supaya jemaat diperlengkapi secara alkitabiah dalam hal pengembalaan. Artinya gini, kan ada orang bilang, loh surat pengembalaan tapi kenapa dibaca oleh jemaat? Ya jemaat perlu tahu prinsip pengembalaan. Karena kalau jemaat tidak perlu tahu prinsip pengembalaan, nanti ditipu sama gembalanya gitu. Kan gitu kan? Misalnya gembalanya udah nikah terus nikah. Ya jemaatnya iya aja gitu. Udah istrinya udah 4. Istrinya udah 4 karena nggak pernah diajar surat pengembalaan. Ya jemaat iya aja. Ya, artinya kenapa surat pengembalaan perlu dipelajari oleh jemaat? Ya karena jemaat perlu mengerti penggembalaan yang alkitabiah itu seperti apa. Jadi penerima itu adalah Timotius dan Titus, dan tentu itu adalah penerima utama ya. Dan kita adalah penerima setelah Timotius dan Titus, karena firman Tuhan yang bermanfaat untuk kita semua. Bukan hanya kepada Timotius dan Titus, dan kita yang melakukan tugas pengembalaan sampai sekarang dan terlibat dalam pengembalaan. Berarti sama-sama menjadi penerima surat itu. Jadi pelaku pengembalaan itu bukan cuma gembala. Kita bicara tentang kesimpulan. Eklesiologi yang benar. Pelaku pengembalaan itu siapa? Gembala. Karena kalau ada jemaat, tidak mungkin ada tindakan pengembalaan. Misalnya cuma gembala, pelaku pengembalaan. Siapa yang gembala? Kalau cuma jemaat pelaku pengembalaan, siapa yang mengembala? Jadi surat pengembalaan itu bermanfaat kepada baik gembala maupun jemaat, karena kedua-duanya adalah pelaku pengembalaan. Dan perkembangan pengembalaan itu tidak hanya bergantung pada gembala. Cuma bergantung kepada gembala, gembalanya nggak nginjil, itu bicara kepada dua. Bagaimana gembala harus ada, kemudian benar-benar itu yang disebut sebagai pelaku gembala. Kita kalau Anda pun jadi anggota jemaat, ya Anda harus mengerti pengembalaan atau pastoral yang alkitabiah itu seperti apa. Ya. Apakah ini kematian Nero itu sama tahunnya sama dengan penghancuran Yerusalem? Kematian Nero? Maksudnya ya ketika enggak lah. Yerusalem diserang oleh ini Titus, itu apakah di situ juga kematian Nero atau mungkin mereka berbeda? Enggak sama. Kemudian beberapa tujuan surat. Yang pertama, tujuan suratnya adalah untuk karena walaupun ini surat pengembalaan, tetapi surat ini juga punya tujuan untuk memerangi ajaran sesat, mengkanter ajaran sesat. Itu dalam 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 7 sudah baca kemarin ya. Bahwa apa daya pengembalaan yang baik tanpa ajaran yang benar.
Oleh sebab itu, kenapa banyak penulis surat pengembalaan tetap menekankan bahwa perlu ajaran yang benar adalah tema utama juga dari surat-surat pengembalaan ini. Dalam 1 Timotius 1 ayat 3 dan ayat 7 katanya ada yang sibuk dengan dongeng. Yang kita mau bahas dongeng itu apa? Kenapa pakai kata dongeng? Karena nanti karena nanti kontrasnya dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, ya, kalau dalam perjanjian lama kan ada pedoman-pedoman khusus dalam pengorganisasian bangsa Yahudi dan seterusnya. Nah, dalam perjanjian baru, surat pengembalaan inilah adalah boleh dikatakan struktur pengorganisasian yang memang diatur untuk gereja. Seperti itu. Jadi kalau dalam perjanjian lama, dalam tata cara ibadah Yahudi itu jelas diatur. Bagaimana peran imam, apa tugas imam besar itu seperti apa, harus keturunannya ini. Tapi dalam perjanjian baru ini bicara kepada tidak lagi sama dengan perjanjian lama tentunya. Anda tahu masalah dispensasi, saya tidak perlu jelaskan lagi. Sekarang kita ada zaman gereja dan sistem organisasiannya memang berbeda. Sedikit berbeda dengan apa yang dibangun dalam perjanjian lama. Ya mungkin kesamaannya misalnya harus laki-laki dan seterusnya. Ya, tapi dalam banyak hal sedikit berbeda karena ya gereja tidak sama dengan Israel. Seperti itu. Kemudian ya itu tujuannya untuk apa ya? Untuk struktur pengembalaan yang pertama untuk mengkonter ajaran sesat, yang kedua adalah untuk pengorganisasian ya, masalah pastoral dan sistem organisasi yang ada di dalam gereja, dan ada tujuan-tujuan lain juga bisa kita lihat. Kalau kita lihat di dalam surat-surat pengembalaan ini mengenai bagaimana bersikap ya, ini enggak ada di diktat ya. Diktat itu kan dia udah pecah-pecah seperti apa. Bagaimana bersikap kepada orang-orang yang di dalam jemaat, nanti kita mau bahas di dalam kitab Timotius itu bagaimana sikap seorang muda kepada orang yang lebih tua. Kemudian bagaimana bersikap kepada perempuan, bagaimana bersikap kepada janda-janda. Jadi kepada etika sehari-hari juga. Itu yang ketiga. Oke, saya rasa cukup ya untuk pengantar kita. Nah, saya tidak mau lama-lama di sini. Yang lain ya Anda baca aja saja. Kita mau langsung masuk pasal 1 sekarang. Enggak, cuma sampai di tadi aja. Tunggu. Ya. Efesus. Timotius di Efesus, Titus di Pulau Kreta. Ya. Oke, coba kita lihat 1 Timotius 1. Satu Timotius 1 ayat 1. Nah, waktu kita udah banyak libur kan, jadi Satu Timotius 1 ayat 1 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Ini adalah satu ciri khas ya
dari seorang Paulus ketika dia membuka surat, kecuali kitab Ibrani, tapi surat-surat yang lain Paulus memulai dengan hal yang sama. Dia memperkenalkan dirinya sebagai penulis kitab, dan yang kedua dia memperkenalkan dari siapa firman itu dia terima. Bahwa Tuhan memberikan firman kepada Paulus, itu katanya Rasul Kristus Yesus. Paulus, kita udah bahas tadi tentang Paulus sebagai penulis kitab, tetapi yang mau kita garis bawahi dan mesti kita paham di sini mengenai sebutan sebagai Rasul Kristus Yesus. Ingat bahwa gini, saya lagi bicara kepada orang yang sangat percaya ilham yang sempurna, betul tidak? Artinya gini, yang nulis ini bukan pikiran Paulus. Ketika Paulus bicara bahwa dia adalah Rasul Yesus Kristus, itu Paulus tidak sedang memposisikan bahwa itu pengakuan yang lahir dari dirinya sendiri, tidak. Kan gitu kan? Jadi ketika Paulus bilang, saya ini Rasul Yesus, karena kita bicara kuasa ilham, artinya yang dibicarakan Paulus itu adalah dari Tuhan. Jadi yang ngaku bahwa Paulus itu adalah rasul itu adalah Tuhan sendiri. Sekarang kan salah satu problem yang terjadi dalam banyak perdebatan, apalagi antara Kristen dengan teman sebelah agama, itu masalah rasul dari seorang Paulus. Karena begini, tuduhan-tuduhan dari teman-teman kita ini adalah bicara kepada benar nggak Paulus itu rasul. Gitu. Memang kita akan sedikit capek ngobrol kepada orang yang nggak percaya Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan. Saya bilang, saya lagi bicara kepada siapa? Kalau saya lagi bicara kepada orang fundamental, percaya bahwa Alkitab satu-satunya firman Tuhan, firman yang diilhamkan oleh Tuhan, tidak ada salah. Maka ketika klaim-klaim ini keluar, seperti Paulus bilang bahwa dia adalah Rasul Yesus Kristus, ini bukan klaim egoisnya Paulus, bukan klaim buta Paulus, oh saya rasul, bukan klaim buta semacam klaim buta kemudian tanpa ada dasar, tidak. Kita harus melihat bahwa Paulus nulis ini dari siapa tulisannya, sumbernya dari siapa. Kalau ini sumbernya dari Tuhan, bahwa sebenarnya secara langsung Tuhan yang ngomong bahwa Paulus itu adalah rasul. Gitu. Ya, orang-orang teman-teman kita sebelah kan, itu Paulus itu sudah ubah. Jadi bukan sebenarnya ajaran Yesus katanya bukan kayak gitu lagi. Paulus udah bikin Yesus versinya sendiri, dia ngaku-ngaku rasul. Akhirnya dia bikin Islam versi dia, dia bikin Kristen versi dia. Sehingga orang Kristen sekarang sudah beriman kepada sumber yang salah. Harusnya kalau mau beriman kepada Yesus atau Isa katanya seperti ini. Oleh sebab itu kenapa kalian percaya rasul yang palsu? Nah, gitu. Nah, sekarang kita harus kembali kepada Tuhan sendiri yang mencap atau menyegel bahwa Paulus itu rasul. Gitu. Jadi bukan semata-mata pengakuan Paulus, saya ini rasul dan seterusnya, tidak loh. Kamu percaya nggak Alkitab itu difilmkan? Apalagi orang Kristen loh. Kalau ada orang Kristen nggak percaya Paulus itu rasul yang dari Tuhan, itu kan bahaya. Kekuatannya di mana? Ya kekuatannya kita harus melihat kepada poin ilham Tuhan. Ketika Paulus membuka suratnya, mulai dari pasal pertama itu, Paulus sudah mau kasih tahu bahwa yang nyampaikan saya ini rasul, ini bukan saya sendiri. Yang nyampaikan saya rasul adalah Tuhan sendiri. Sehingga harusnya orang Kristen tidak boleh ada yang ragu akan kerasulan dari Paulus. Ada banyak orang mau bilang, rasul kan harus dibaptis oleh Yohanes dan seterusnya. Tapi ya Paulus rasul dalam kondisi khusus, artinya Tuhan pilih secara langsung. Apakah Tuhan bisa memilih rasul dalam kondisi-kondisi tertentu? Ya bisa ya. Contohnya ya Paulus gitu loh. Dan setelah Paulus ya nggak ada lagi. Oleh sebab itu Paulus bilang dia adalah orang terakhir yang menerima kesaksian dari Tuhan di surga. Sehingga ya sekarang kalau ada orang ngaku rasul ya kita sudah nggak bisa percaya lagi. Paulus
Dalam suratnya kan dia bilang dia orang terakhir. Jadi ini sekali lagi bicara tentang apa? Kerasulan seorang Paulus. Bahwa kerasulannya itu dimateraikan oleh Tuhan sendiri. Dan Paulus juga pernah memberikan kesaksian dalam misalnya Sarasul pasal 9, ya Anda sudah baca ya. Sarasul 9 ayat 1 sampai 19, bagaimana historisnya. Historisnya seperti apa ketika dia mau jalan dalam satu misi untuk menghancurkan orang Kristen, kemudian akhirnya Tuhan memanggil dia dalam satu penglihatan yang khusus. Visi sebenarnya. Kalau Paulus itu apa ya? Dia Tuhan berikan visi, kebanyakan visi bukan mimpi malah. Visi artinya dalam keadaan sadar kemudian dia dapat penglihatan. Jadi ilham yang Tuhan berikan kepada Paulus dalam bentuk visi kebanyakan. Jadi kesaksian dari Tuhan dan dari firman Tuhan yang meneguhkan bahwa Paulus itu rasul. Ya, yang stempel dia rasul itu ya Tuhan sendiri itu. Kita nggak usah bicara pusing, siapa yang stempel dia rasul? Kon dia nggak ini. Ya Tuhan yang stempel. Dalam setiap pembukaan surat Paulus selalu bicara tentang stempel kerasulannya. Bahwa Paulus adalah rasul dari Yesus Kristus. Paulus katanya apostolos Yesus Kristo. Dalam bentuk genetif kan yang belajar bahasa Yunani, genetif itu bisa bicara kepada asal pemilikan. Kalau kita pakai genetif, kalau kita pakai ablatif, sesuatu yang berasal dari atau bicara kepada sesuatu yang bersumber dari. Dan 2 Korintus 12 ayat 12 ayat yang sering kita baca bicara tentang apa? Ya bukti seorang rasul. Jadi dalam Alkitab ketika Paulus memperkenalkan dirinya seorang rasul, minimal kita bisa dapatkan dua catatan penting. Yang pertama, catatan mengenai apa? Kita bilang stempel dari pengesahan dari Tuhan bahwa dia adalah rasul. Ya, pengesahan dari Tuhan. Itu kita bisa dapatkan dari hampir semua pembukaan kitab yang ditulis oleh Paulus. Semua, jadi ada stempel dari itu. Yang kedua adalah pemberian atribut sebagai seorang rasul. Pemberian atribut kerasulan. Apa atribut kerasulan? 2 Korintus 12 ayat segala sesuatu yang membuktikan bahwa kau adalah seorang rasul telah, katanya apa? Dinyatakan di tengah-tengah kah? Lewat apa? Ya. Mujizat, kuasa-kuasa dan tanda-tanda. Jadi ada atribut yang membuktikan bahwa dia seorang rasul. Tapi yang paling penting adalah ketika Tuhan menstempel, mengesahkan. Tuhan sendiri yang apa? Yang bilang bahwa Paulus ini adalah rasul. Ya, ada pembuktian lain, misalnya pembuktian motivasi kerasulan. Ketika Paulus bicara dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9, oke, itu udah sekian lah. Tapi yang paling penting 2 poin ini. Ketika kita bicara tentang seorang rasul, bahwa rasul itu harus distempel oleh Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang mengakui bahwa dia ini orang rasul. Kemudian yang kedua, Tuhan memberikan atribut kerasulan.
Atribut kerasulan itu sudah dijanjikan oleh Tuhan dalam Markus bahwa rasul itu punya kuasa khusus, punya otoritas. Ya, zaman sekarang nggak ada rasul lagi yang diberikan otoritas. Gitu lah. Kalau utusan-utusan jemaat ya banyak, tapi rasul dalam konteks seperti yang kita bicarakan sekarang ya tugasnya sudah selesai dan jabatannya sudah tidak ada lagi. Rasul, nabi dan seterusnya. Kemudian selain membuktikan, selain dia bicara tentang dia sebagai penulis surat, dia juga adalah rasul. Hal yang paling penting yang tidak pernah dilupakan oleh Rasul Paulus, dan tentunya karena ini adalah ilham Roh Kudus, itu adalah ketika dia bicara dari mana sumber firman-Nya. Di situ Paulus bicara tentang dia adalah Rasul Yesus Kristus menurut perintah Allah. Jadi perintah dari kata ergon. Oh maaf bukan ergon ya. Sorry dia nak pakai kata ergon karena ergon biasanya bicara kepada perintah yang biasa. Jadi dia pakai kata epitage di sini. Jadi ini lebih kepada perintah yang berotoritas. Sorry maaf. Epitage. Iya. Perintah yang berotoritas. Ya. Ergon lebih kepada perintah pekerjaan biasa aja. Tapi ini sorry saya lupa. Ini epitage, kata yang sering dipakai dalam konteks ya perintah yang berotoritas, artinya punya otoritas. Otoritasnya punya sumber. Kemudian sumber itu mempercayakan kepada rasul dengan otoritas-otoritas tertentu. Katanya Yesus Kristus juru selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Di situ ayat ini juga jelas bicara tentang keilahian Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus disebut sebagai juru selamat, itu sudah bicara kepada keilahian. Karena dalam kitab Yesaya berkata bahwa tidak ada juru selamat selain Jehovah. Dan Yesus Kristus disebut sebagai juru selamat. Dan lebih dari 10 kali kalau kita dapatkan dalam surat pengembalaan bicara secara jelas bahwa Yesus adalah juru selamat. Selain dari ayat ini misalnya 1 Timotius 1 ayat 1 ini, kemudian Anda bisa lihat juga dalam 1 Timotius 2 ayat 3. 1 Timotius 2 ayat 3. Kemudian pasal 4 ayat 10. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi konteks Allah yang hidup di sini sedang bicara kepada Yesus Kristus, Allah yang hidup dan juga juru selamat. Kemudian dalam 2 Timotius 1 ayat 10, Yesus Kristus sebagai juru selamat juga. 2 Timotius 1 ayat 10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus.
Baru Titus 1 ayat 3. Titus 1 ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan, dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, juru selamat kita. Tapi kita harus melihat secara keseluruhan bahwa di situ bicara juga dalam konteks bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Titus 4 ayat 2. Bukan Titus 4 ayat 2 ya. Ayat 4 maksudnya. 4 ayat 4 ya, Pak. Titus 1 ayatnya yang keempat, yang di bawahnya. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus juru selamat kita menyertai engkau. Bahkan dalam Titus di situ sudah bicara tentang kesetaraan antara Allah Bapa dan Yesus Kristus. Titus 1 ayat 4. Di sini bicara tentang Kesetaraan. Ya. Kemudian Titus 2 itu ayat 10 sampai ayat 13. Titus 2 ayat 10 ayat 13, jangan curang tapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Di atas Allah disebut juru selamat, dan Yesus Kristus diberikan gelar yang sama sebagai juru selamat. Jadi ayat ini sangat dalam kitab ya, banyak sekali ayat bicara tentang keilahian Yesus Kristus. Kalau ada orang ya kayak kemarin debat dengan Pak Steven, siapa itu? Irawan nggak percaya keilahian Kristus kan? Dia nggak percaya keilahian Kristus, cuma percaya ya Kristus ilah kecil. Karena dia menolak banyak sekali ayat dalam Alkitab, bahkan dia suka ubah-ubah sendiri, suka dia. Jadi ya keilahian Kristus kita nggak bisa ragukan lagi, karena Alkitab sudah menyatakan, baik dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru bicara tentang itu. Sebab itu ya rujukan dari perjanjian lama kita harus lihat juga ke dalam perjanjian baru, ketika dalam kitab Yesaya bilang bahwa tidak ada lain juru selamat selain Jehovah. Nah, kita harus melihat dalam perjanjian baru ketika Yesus Kristus bicara bahwa tidak ada juru selamat selain Dia. Bagaimana kita mau cocokkan ayat-ayat itu? Jadi dan kriteria ini sangat penting sekali lagi untuk bicara tentang keilahian Kristus sebagai juru selamat. Juru selamat ini adalah satu simbol yang sangat penting untuk memperkuat keilahian. Karena manusia berdosa dan yang bisa selesaikan problem ini cuma Tuhan. Ketika Yesus Kristus memangku jabatan sebagai juru selamat, ya berarti dialah Tuhan itu. Kalau Tuhan kasih jalan keselamatan dengan banyak alternatif, bisa jadi Yesus Kristus bukan Tuhan. Misalnya orang yang di Timur Tengah syarat keselamatannya kayak gini, ya kan? Orang yang Asia Tenggara syarat keselamatannya harus percaya Nabi ini dan seterusnya. Ya artinya Yesus Kristus bukan Tuhan. Ketika Tuhan kasih tahu bahwa jalan keselamatan cuma satu,
Yang bisa selesaikan keselamatan cuma Dia. Nah, ini sudah klaim yang paling sempurna untuk menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Siapa yang bisa selesaikan urusan dosa di dunia ini kalau bukan penciptanya? Kalau di PA kan Anda suka jelaskan cara menyelesaikan dosa yang tidak bertentangan dengan sifat Allah. Benar gak? Oh, di PA Pak Kurnia gitu kan? Kurnia kan gitu. Ya kenapa larinya kepada tidak sesuai dengan yang tidak bertentangan dengan sifat Allah? Supaya kesimpulannya cuma Allah yang bisa selesaikan dosa. Kalau Allah yang bisa selesaikan dosa, maka memang caranya nggak akan bertentangan dengan sifatnya. Nah, maka kita dapatkan klaim-klaim dalam Alkitab, Yesus juru selamat, Yehova juru selamat. Kalau Yehova disuruh juru selamat, kemudian Yesus Kristus klaim juru selamat, ya berarti Dia adalah Yehova yang adalah juru selamat. Jadi alur logisnya bisa dimengerti ya. Ini kan hukum yang nggak bisa dipisahkan. Pembuktian seperti itu ya kita mesti pahami dengan baik ketika bicara dengan dia. Misalnya orang-orang yang tidak percaya Yesus Tuhan, orang-orang yang tidak percaya keilahian Kristus. Nah, poin-poin yang seperti ini yang memang kita harus pahami dengan baik. Bahwa juru selamat ini stempel yang memang hanya ada pada Tuhan. Nggak mungkin bersemayam kepada manusia biasa, kepada nabi biasa, atau kepada oknum setengah dewa. Nggak bisa. Tuhan bilang cuma Dia gitu, juru selamat itu. Kemudian katanya apa? Dasar pengharapan. Juru selamat dan dasar pengharapan kita. Apa kaitannya harapan dengan keselamatan? Kenapa Paulus banyak sekali bicara tentang dasar pengharapan dengan keselamatan? Gitu. Karena Paulus sedang bicara kepada kehidupan yang diimani, kehidupan yang dijalankan dalam iman begini. Bahwa sesuai dengan definisi iman, kalau kita baca dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 1. Coba kita buka Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi hidup dalam iman itu hidup, kalau iman Kristen itu berarti hidup dari apa yang dijanjikan dulu. Apakah janji itu bisa dipercaya atau tidak? Tergantung kita percaya bagaimana sikap kita kepada firman Tuhan. Paulus selalu menghubungkan antara harapan dengan keselamatan, karena memang iman kita sekarang adalah iman berdasarkan janji yang Tuhan berikan. Itu dalam kitab Roma ya, katanya kita diselamatkan oleh kita hidup dalam, ada ayatnya itu. Roma pasal berapa itu? 9 ya. Coba baca Van. Pengharapan itu ya. Iya, coba. Buatlah sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dulu. Nah, kita diselamatkan dalam pengharapan. Jadi iman, ketika kita beriman dan Tuhan belum datang, memang kita lagi hidup dalam pengharapan. Berdasarkan apa? Janji Tuhan. Nah, apakah Anda percaya janji Tuhan itu seperti apa? Tergantung sikap Anda dan iman Anda kepada firman Tuhan. Gitu. Jadi kadang ada orang bilang, berarti belum pasti dong. Janji Tuhan pasti. Nah, kehidupan kita dalam pengharapan ini, karena kita masih hidup dalam kehendak bebas dan banyak pilihan, nah itu
masih bisa banyak berubah. Artinya ada orang yang dari percaya bisa nggak percaya. Tapi yang pasti di situ adalah apa? Janji tuh Tuhan. Seberapa besar kita percaya kepada janji Tuhan, ya sebesar itulah hidup kita dalam pengharapan itu. Jadi bukanlah suatu hal yang aneh ketika sekali lagi Paulus menghubung-hubungkan antara keselamatan dengan pengharapan. Ya karena memang kita hidup dalam pengharapan itu. Hidup berdasarkan janji. Seperti Ibrani tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang apa? Kita harapkan. Apa sebenarnya yang kita harapkan? Ya hidup yang kekal, itu iman kita. Tapi belum dilihat. Ya belum ada yang orang sampai sekarang sudah benar-benar secara sempurna menikmati hidup yang kekal. Oleh sebab itu kalau dalam doktrin keselamatan kan kita selalu bicara kepada tiga macam pengudusan. Tiga sanctification ya dalam bahasa teologi. Ada yang disebut sebagai pengudusan secara posisi, itu hati kita dikuduskan. Itu terjadi ketika kita percaya dan kita diberikan materai oleh Roh Kudus sebagai jaminan. Kemudian ada yang disebut sebagai pengudusan karakter. Nah, ini yang hidup di dalam iman itu. Pengudusan karakter. Itu terjadi pada saat kapan? Setelah kita percaya dan kita masih hidup di dunia. Dan yang ketiga itu ada yang disebut sebagai pengudusan sempurna. Pengudusan sempurna, nah itu terjadi kapan? Pada saat kita dipanggil oleh Tuhan, dijemput oleh Tuhan dalam iman yang benar. Pada saat pengangkatan. Jadi itu pengudusan. Nah, selama kita dalam pengudusan karakter, kita hidup dalam pengharapan itu. Nah, nanti ketika kita sampai di surga, ya kita sudah tidak berharap lagi, kita sudah benar-benar menikmati apa yang kita harapkan dulu. Jadi Yesus Kristus sekali lagi disebut sebagai juru selamat. Kemudian disebut sebagai apa katanya? Dasar pengharapan kita. Sebenarnya bahkan kalau kita lihat ya, tes elpidos humon itu dalam kasus genetif. Kalau kita bicara tentang dasar kalau LAI ya LAI kan jarang LAI. Kebanyakan LAI itu kan dynamic equivalent. Jadi artinya mereka menerjemahkan sambil menafsirkan. Jadi dasar pengharapan di situ kurang literat. Sebenarnya kalau kita mau bicara literal, yang adalah pengharapan kita. Kalau kita mau bicara terjemahan yang lebih literal, jadi Yesus Kristus juru selamat kita, dan Kristus Yesus yang adalah pengharapan kita. Di King James dia bilang apa di situ? Kalau di King James, mana King James? Sini coba saya bikin compare ya. King James, which is our hope. Jadi yang adalah pengharapan kita lebih cocok terjemahkan seperti itu. Nggak ada kata dasar pengharapan. Jadi kalau LAI ya lebih kepada ya kebanyakan sih dynamic kan. Kalau nggak dia dynamic equivalent berarti dia pakai CT gitu untuk terjemahkan yang teks ini misalnya dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat dalam TR di sini katakan kai kurio Yesus Kristo dan Kristus Yesus dan Tuhan Yesus Kristus, bahkan kata kurio di situ dihilangkan dalam LAI. Dan Tuhan Yesus Kristus tes elpidos humon yang adalah pengharapan kita. Tuhan Yesus, jadi ada beberapa kata yang dihilangkan. Yang pertama Tuhan. Kurio itu tidak diterjemahkan dalam LAI. Kalau di dalam King James ada and Lord Jesus Christ. Kemudian kalau kita mau lihat pengharapan itu sebenarnya lebih cocok diterjemahkan yang adalah pengharapan kita. Juru selamat dan pengharapan.
Karena keselamatan itu bicara kepada janji yang pasti dan situ tertanam pengharapan. Jadi itu ayat pertama. Paulus perkenalkan diri. Kemudian dia bicara kepada siapa sumber firman dan sumber otoritas dalam kerasulan, dan ketika dia menulis kitab, di situ dia bilang itu berdasarkan perintah Allah. Dari epitagen, perintah yang berotoritas, yang berasal dari Tuhan, berasal dari Allah. Siapa itu juru selamat kita? Yesus Kristus yang adalah pengharapan kita. Oke, habis waktu ya.